Oke, selamat datang di podcast Asli Seram. Ini adalah episode kelima dan kita mengundang tamu yang namanya Tommy. Akhirnya dia datang. Harganya cocok. Harganya cocok ya. Jangan-jangan nih dari Lampung. Gimana? Tom, lu kenapa mau datang, Tom? Puasa-puasa ya kan, sampai jam 2 datang dulu, kita belum datang juga. Ini kita puasa nih total nih semuanya nih. Gimana ya? Karena memenuhi undangan aja kita ke sini. Jadi ceritanya kan karena ada satu buah podcast katanya nih. Ya gue udah dengar juga podcastnya seru, dan juga ada sejarahnya, ada lucunya, ada misterinya juga seperti itu. Jadi ya tertarik lah diundang jadi bintang tamu di sini. Ya, lu tahu lah kita Mungkin kita jelasin dulu siapa nih. Oke, Tommy ini sebenarnya ahli perdukunan. Praktisi pesugihan. Waduh, berat gue udah ngomong. Ini siapa nih? Coba Tom, lu aja jelasin lah, lu siapa Tom? Perkenalan. Bukan juga ahli pesugihan, ya sama seperti yang ada di sini, bro yang ada di sini lah ya. Kita salah satu tempat mencari nafkah seperti itu. Satu kantor atau teman satu kantor kita, teman satu kantor dan kerja bareng, dan akhirnya kita ajak. Dan kita juga akan mengundang teman-teman yang lainnya gitu untuk join, membagi meminta mereka untuk menjelaskan kisah-kisah misteri yang pernah mereka alami. Ya mulai dari circle kita dulu aja deh. Nanti mungkin menyebar. Terus kita mau cerita apa nih hari ini? Gimana misalnya? Narasumber kita ini nih. Oh iya. Kita lebih banyak mendengarkan. Berarti nanti lu gak cerita, lu pengalaman gak dia. cerita. Enggak, kita nanggapin aja nih, tapi kita Pak nanggapin. Saka mungkin akan banyak menanggapi. Yang paling Enggak enaknya juga sih. Gua tembak aja udah tahu. Sebetulnya mau siapa yang cerita? Oke, gimana Tom? Ada Kira-kira cerita lu nih. bisa berbagi nggak nih? Kan lu kayaknya pengalaman horor lu tuh cukup banyak nih. Apalagi di Lampung ya. Apalagi di Lampung. Nah, iya. Buset, Tom ini sepil asli nama Lampung ya. langsung disepil di daerah. Oh, kita Jadi- mau buka-bukaan. Wah berat ini. Ini kayaknya nggak sesuai dengan ininya. Nggak ada, emang nggak ada skripnya, nggak ada, emang nggak ada. Skripnya bilangnya Nggak ada. tenang aja aman kata dia. Aman. Tapi udah kesepil ya sudah lah ya. Gitu. Ya udah. Gimana, Tom? Oke, jadi gini, gua ada beberapa cerita sih, tapi yang ini ya mungkin kita ngambil ininya ya, ngambil apa namanya, ngambil untuk faedahnya juga, gitu, ngambil juga sejarahnya, mungkin nanti dengan Pak Saka atau nanti dengan misterinya dengan Pak Bayu atau Pak Bani seperti itu. Jadi cerita gini. Jadi dulu tuh gitu kan, ketika gua masih di daerah ya. Ya, masih muda nih. Ya berapa sekitar Muda. 10 sampai 15 tahun yang lalu lah. Iya. Jadi gue tuh punya tim lah, bukan tim tim gitu, tadi teman-teman lah ya gitu, teman sefrekuensi gitu kan, Temen nongkrong apa temen kerja? nongkrong, Oh, temen nongkrong, terus ada yang teman kuliah juga gitu, jadi ada teman SMA juga gitu. Jadi kita itu dulu tuh buat kayak sebuah WO ceritanya gitu. Oh, wedding organizer WO, ya. IO Oke, gitu kan. siap. Kita sempet dapat job gitu kan. Tapi sekali dapat job itu habis itu udah gitu loh. Jadi kayak kita ini kenapa ya gitu, kok kayaknya seret banget ya gitu ceritanya, gitulah saat itu ya, bertiga ini nih kita. Padahal kan wajar namanya baru buka. Nah, karena biasa lah, jiwa muda kan pengennya Dan WO susah juga ya butuh itu pengalaman maksudnya, ya. maksudnya gini, kita pengennya cepet gitu loh, masa iya sih gitu, karena di satu sisi gini, kita tuh ada kenalan banyak kan seperti itu, jadi yang dari pemerintahan ada, yang swasta ada, tapi kok kenapa susah gitu seperti itu. Akhirnya nih ada satu teman gua ini ya, teman dari kuliah lah dia gitu kan. Tapi ini gua jelasin dulu, dia itu beda server gitu. Beda Maksudnya, server gimana? gini, dia non muslim seperti itu. Oke. Gitu. Karena yang Sobat gua- Kristen, sobat Kristen. gitu. Iya. Yang saya sama teman gue satu lagi tuh dia muslim kita gitu. Nah, jadi dia ini memang sering banyak lah ya dapat ke di mana-mana, maksudnya gue ada nih guru spiritual kata dia gitu. Kata teman lu ini. Oh, justru yang mulai si non-muslim ini. Bener gitu. Oh. Gue selalu bingung, maksudnya gimana guru spiritual? Ke ini pendeta? Bukan kata dia gitu kan. Lah apaan kata gue bilang gitu. Ya dia sih bilangnya saat itu kiai lah kata dia gitu kan. Gue sempat mikir lah gimana caranya, lah kan lu beda gitu. Nyambung ya. Si nyambung. Itu gue juga bingung. Ini gimana pergaulan sih? Nah itu loh, makanya gue bilang, kok
lu bisa tahu sih? Iya, soalnya gue pernah. Jadi dia dulu pernah kerja di suatu tempat lah gitu. Dia dikasih tahu sama teman dan dia pernah datang ke sana gitu. Nah, tapi memang saat itu mereka merahasiakan dari gua gitu loh, yang satunya nih. Jadi gini, karena gua kan orangnya nggak percayaan ya gitu kan. Apa sih yang mau begitu? Nah, mereka udah bikin ini. Akhirnya mereka tuh diam-diam di belakang gua bikin rencana mau ke rumah si itu gitu loh. Kayak si kiainya itu. Si kiainya lah gitu kan. Gue udah mulai curiga ini ada apa nih orang dua nih gitu. Karena kok apa-apa kayak ngobrol berdua gitu kan. Sampai suatu ketika mereka lagi ngobrol serius, kegep sama gue, mau kemana lo orang kan, coba karena pas itu gue ikutin ceritanya, Lo ngintilin tuh. gue intilin gitu kan, kok ke daerah nih gitu, maksudnya di Lampung tuh kan banyak kayak daerah-daerah gitu kan, terus Ke pelosok-pelosok lah ya. Ya bener, terus gue ikutin lah sama gue, ketahuan, pas ketahuan udah sempet, ini mau apa kata gue, ya enggak itu gini, nggak bisa kata gue, ini mau apa dulu, soalnya kan maksudnya ini kan buat bareng-bareng ya gitu, maksudnya gue juga dulu nggak suka sih dengan yang hal-hal begitu gitu. Maksudnya gue tahu ada gitu, tapi ngapain sih gitu sebetulnya. Dia tuh gini. Akhirnya dia cuma bilang gini loh, kita cuma mau buka aura kata dia gitu. Alasannya sih gitu. Aura kasih. Aura kasih. Maksudnya gimana kata gue? Maksudnya biar gini kata dia, biar kita tuh lancar jobnya, rezekinya kayak gitu. Tapi kan lu ini maksudnya kan lu beda gitu kan. Enggak, pokoknya tenang aja kata dia, ini sesuai dengan itu. Ya gue cepet agak gimana ya kata gue bilang agak aneh sih gitu, cuman yaudah gue ikut. Dorang kaget kan, kok gue mau ikut gitu, padahal dorang tahu gue nggak bisa gitu-gituan lah ya. Gitu. Udah buatlah rencana tuh, akhirnya sore itu menjelang maghrib, pas habis maghrib lah berangkat kita bertiga tuh motoran. Habis maghrib. Berapa lo? Ya emang. Itu belum seberapa. Jadi habis maghrib tuh kita berangkat, kita masuk ke daerah ya sepelosok-pelosok gitulah. Tapi sampai sana itu kira-kira jam 10 malam gitu. Nah, motor itu kita juga nggak bisa langsung masuk ke dalam lagi gitu. Terus jalan kaki. Jadi Terus motor ditinggal. ya? Jadi jadi kita bertiga Nggak ada tuh begal tuh. Jangan segitu. Lah orang kita kalau ngeliat orang nih lagi jalan nih, terus tiba-tiba ada motor parkir, kita mikirnya mah Iya sih. lagi enak-enak gitu. Dia orangnya nggak ada, motornya ada nih. Mana nih orangnya ngebon dulu gitu. Nyari kebun bergerak. Iya, lagi enak tuh. Ternyata lagi pesugihan ya. bukan pesugihan sih. Kayaknya kalau pesugihan kayaknya agak ini ya, agak serem juga gitu. Lagi mencari buka aura. Aura lah kata gitu. Tapi memang di situ terkenal gitu, cukup terkenal orang itu gitu. Oh, namanya. Nama dia dan orang-orang kampung situ udah tahu lah gitu bahwa jadi kita parkir di atas itu tuh udah, mau ke situ ya, kayak gitu. Udah pada paham. Udah Gitu. didukung. Dan memang apa namanya, gue saat itu mikirnya apa cuman gue bertiga gitu kan. Ya, jadi benar-benar kita turun dari motor, itu jalan ke rumah dia itu lumayan jauh. Jadi kita lewat ke jalan setapak, terus ada apa jembatan yang mending tali apa ya, kayu doang. Kok dia gitu. bisa tahu temen lu? Berarti udah pernah ke situ. Iya. Dia udah pernah ke situ gitu kata dia gitu. Jadi zaman dia dulu kerja di salah satu perusahaan, dia diajakin bosnya ke situ gitu. Makanya dia bilang jadi ceritanya tuh dia sempat nanya gitu. Nah, emang kamu buat itunya berapa orang? Bertiga gitu. Dilihat oh ini ada apa suram nih gitu, mesti dibuka dulu nih gitu ceritanya. Kata dia begitu gitu. Cuman kan gua yang orangnya apa ya, logika banget yang apa sih gitu. Orang usaha baru. Kan gitu. Makanya dia tetap maksain, ya udah kata gue pengen tahu gitu. Itu kita sampai tuh jam 10 datang Malam? ke sana malam 10 malam gitu, bertiga gitu ke sana. Itu benar-benar lewat yang hutan-hutan gitu kan. Buset, kata gue ini beneran ya. Kalau maksudnya Terus segini banget mau kaya ya. bukan Gini mau banget. kaya ya. Gini Lebih banget. ke ngalir ya gitu. Belum tentu kaya juga. Makanya kan gitu. Udah tuh jalan, rumahnya tuh agak naik ke atas, jadi kayak di bukit-bukit gitu, naik ke atas gitu. Ternyata di sana rame, kaget gue juga. Banyak orang yang ikutan juga gitu loh. Pasti Padahal banyak. nggak ada yang parkir waktu parkir. Di sana cuma ada motor gue bertiga doang gitu. Nah yang itu gue nggak tahu ada orang parkirnya di mana, karena memang banyak aksesnya buat ke sana gitu. Seperti itu. Jadi ada yang ibu-ibu, bapak-bapak gitu, rame lah gitu kan. Gue nyampe atau ini rame kata gue. Terus kata temen gue, iya bener, tenang aja nanti aja gitu. Jadi kita tuh nyampe gitu ya. Ngantri itu. Nggak ngantri, bareng-bareng kita.
Duduk bareng-bareng, ngobrol-ngobrol dulu segala macam gitu. Sampai menjelang jam 12 malam gitu. Jadi pas duduk bareng-bareng tuh dari jam 10 sampai jam 12 itu tuh kita kayak dia ngasih ceramah, terus dia ngasih baca-bacaan, ya nggak tahu itu apa intinya sih bacaan Quran sih, tapi gua nggak tahu itu ngambil dari mana, karena kan di zaman sekarang ya gitu kan, bacaan Quran tuh belum tentu juga itu Quran gitu kan, seperti itu jadi dalam Bacaan kondisi Arab lah ya, bahasa Arab. duduk Rame-rame. sama-sama. Sebenarnya treatmentnya dia gitu ya, di jam-jam tertentu, di jam awal-awal jam 10-an lah gitu dia Iya. ngajiin dulu Iya, gitu ya. kita rame-rame ke situ gitu. Ceramah Denger denger, apa brainwash Kayak sholat maunya, Jumat, kayak sholat Jumat gitu. maunya apa seperti itu gitu. Jadi gue dengerin aja apa gue. Ya gue dalam batin gue tuh juga bergejolak sih antara percaya antara enggak, ini apa sih orangnya kayak gitu maksudnya. Dan saat itu nggak tahu ya gue, kayaknya dia juga tahu kalau gue tuh nggak ini ya gitu kan biasa Nggak ya begitu tertarik. kan katanya kalau orang-orang begitu kan dia bisa katanya gitu. Iya. Gue juga nggak tahu, cuman dia kayak ngeliat gue, Mas kamu kenapa? Enggak apa-apa, saya bilang gitu, karena ya Ya emang nggak ada apa-apaan ya? iya gitu, karena cuman gue di dalam hati gue, ini apa sih nih Enggak tuh bahasa premannya lu ngapain lihat gue Iya. gitu. Sebenarnya mau ngomong itu. gitu. Nah terus gue tuh sampai agak bingung karena temen gue yang apa beda servernya dia juga baca. Lu ngerti gue gitu sama gue? Ya ngerti lah kata dia gitu. Dia baca tuh apa bacaan Quran juga gitu kan. Oh dia baca juga. Baca juga. Ngerti. Kata dia ngerti. Kan gue bilang, nah lu kapan ininya? Kata gue bilang gitu. Ya, jadi pura-pura gua tahu, Kristen. kata dia. Enggak, gue tahu soalnya PR banget. Selama ini. Selama ini. asli gue dia karena gue sama keluarga dia cukup dekat sama orang tuanya, itu cukup dekat banget gitu, karena gue suka ke rumah dia, minat di sana juga ya, orang tuanya memang ya Kristen lah. Welcome lah ya, gitu. 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 Nah sampai dengan jam 12 malam gitu kan, setelah itu kita tuh dipanggil nih satu-satu, diajak dia sama si ininya satu-satu. Per kelompok? Satu-satu. Oh, satu. Oh, Satu orang gitu. Nah ini treatment aslinya ini nih. Nah, jadi Oke. selesai udah itu semua gitu kan, diajaklah kita gitu kan, sama dia dipanggil satu-satu. Pertama teman-teman gua tuh udah duluan macam. Nah pas giliran gua kata, Mas udah siap kan? Siap ngapain emang Pak? Gua bilang gitu kan. Nanti kita di bawah mau ini apa dibersihin dulu kata dia gitu. Ritual. Pokoknya intinya biar apa aura-aura negatif itu hilang kata dia gitu. Ya gua nggak ngerti, cuman Mas sudah bawa baju ganti kan gitu kan. Bawa atau karena gua disuruh temen gua kan bawa baju ganti kata gitu. Ya udah gua bawa. Ternyata mau dimandiin tuh di situ gitu. Nah, dari tempat dia ke tempat pemandian itu juga jauh. Jadi Oh, nggak di rumah itu? Enggak. Jadi benar-benar gini. Di situ tuh ada kayak sumur tua. Nah, sumur itu yang digunakan itu. Jadi dari jalan ke mana? Dari rumah ke dia itu kurang lebih 15 menitan lah, itu kurang lebih. Bolak-balik tuh. Sekali jalan 15 menit. Kalau bolak-balik sekitar 20-an lah, kurang Lumayan lebih. jauh. 3 bulan, 2 bulan lah ya. Jauh lah itu. Jauh lah. Jadi benar-benar sendiri-sendiri itu. Jadi kata dia, nanti saya tunggu kamu di sana ya. Gue sama temen gue, gue sendirian nih kata gue. Iya sendirian kata dia orang gitu kan. Nah lo mampus gue nanti gue gitu. Karena kan bener-bener kayak di tengah apa ya? Hutan. Bukan hutan sih, lebih Sawah. ke sawah ya, sawah, ladang gitu. Tapi kan di situ ada pohon-pohon gede-gede yang juga memang pasti ada. Iya. Sawit-sawit itu nggak ada. Sawit sih enggak, lebih ke pohon apa ya? Kayak pohon-pohon randu gitu sih. Oh, balik lagi. Ini Randu lagi ya. Randu selalu ada di episode kita. Pokoknya ya, ada pohon itu gitu. Jadi pas awal tuh gue ditemenin dulu nih sama yang apa anak buahnya lah ya gitu. Yuk Mas kata dia gitu kan, ikutin saya ya kata dia gitu kan. Oh ya kata gue. Tapi kalau ada apa-apa diem aja ya kata dia gitu kan. Apa nih maksudnya kata gue gitu. Ya pokoknya diem aja gitu kan. Nah usut jadi pas jalan tuh gue pertama jalan, kok feeling gue udah gak enak ya kata gue bilang gitu. Tapi gue nggak berani ngomong gitu. Karena kan yang depan tuh pokoknya apapun yang terjadi diem aja kata Nggak dia boleh gitu. ngomong. Nah gitu kan. Ya gitu. Cuma bawa lilin gitu, gue coba bawa lilin doang. Sepanjang jalan itu gitu kan. Apa ya? Banyak yang gue lihat gitu seperti itu gitu. Jadi Apa nih? Contohnya. jadi gini deh, apa namanya sebelum saya, jadi gue memang dulu kecilnya pernah bisa lihat gitu loh, yang melihat yang seperti itu. Itu gitu. di pemberian apa? Apa Keturunan. tiba? Oh. Alami. Jadi alami gitu loh. Alami. Tapi Bukan buatan. karena guanya nolak terus gitu kan, akhirnya seiring berjalannya waktu itu tuh apa ya namanya pudar gitu. Tapi sebetulnya kalau gue mau ini bisa gitu, tapi gue nggak mau seperti itu. Jadi nah pas saat itu kan ya namanya kita
masih muda ya gitu, pengen banyak tahu lah. Ini apa sih, itu apa sih, tapi gue nggak meyakini gitu, cuman ada gitu. Nah pas saat itu ketika gue jalan tuh pertama yang gue lihat itu adalah kayak orang cebol gitu kan, ya tuyul sih kata gue, Gundul nggak? tapi nggak gundul gitu loh, seperti itu gitu. Dia apa ya, Kayak ucok baba kali ya. Serupa kayak. jadi itu jalan kebut banget ya. Cebol jalannya cepat. Gua ini kayak bukan orang, gue udah diem aja gitu kan, udah apa bunyi kesek, gue mas kata gue udah depan, iya udah diem aja kata dia gitu kan dah. Oh berarti dia lihat juga Mungkin karena dia belajar udah ya biasa. gitu kan, dia mungkin anak buah gurunya, jadi dia tahu kan gitu. Terus sampai di pertengahan tuh ada yang gede banget gitu orangnya, sampai gue, aduh kata gue apalagi ini, gue bener-bener gue nggak berani tengok kanan kiri, gue udah diam aja, nunduk aja udah, karena bener-bener suasana itu ya apa ya, hening gitu loh, nggak ada suara jangkrik pun nggak ada gitu, paling sesekali burung gitu. Padahal di Padahal di sawah. Nah itu makanya gue juga bingung, ini apa ini, kata gue kenapa kok makin mendukung di suasana gitu kan, Makin mencekam ya. mencekam bener gitu kan. Gue udah diam aja, kata wah ini kacau ini, kata gue bilang gitu, kalau ditinggal gue kabur ya berarti gue gitu. Gue diam aja, pokoknya sepanjang jalan tuh dari gua rumah sampai ke sumur itu gitu kan, itu banyak banget yang lewat apa ya sekelebat gitu sih gitu kan. Dan sampailah di situ. Nah, ketika sampai situ, si ini bilang, siapa, Pak Kiai ya, kita bilang Pak Kiai aja lah gitu. Gimana? Dia aman. Ya aman Pak, gitu seperti itu kan. Udah siap kata dia kan. Ya mudah-mudahan lah saya bilang gitu. Mati dia omon. Gua udah lihat macam-macam. Bener, aslinya gue udah sial tau gitu, gue kagak ikutan, bener aja kata gue gitu. Nah pas mau duduk ceritanya gitu nih, jadi kondisi di situ gini, itu ada sumur tua gitu kan ya, terus ada tempat kayak pemandian, belakangnya itu pohon bambu. Sumurnya itu bulat ya. Kadang-kadang kan ada yang kotak. Oh. Nggak bulat, dia lebih ke kotak gitu loh. Jadi di situ ada pemandian, jadi kayaknya itu bekas pemandian umum kayaknya sih gitu. Tapi mungkin udah lama nggak digunain gitu kan. Dialihfungsikan jadi buat dia. Seperti itu gitu. Jadi pas gua kan gitu gue duduk itu ngebelakangin itu tuh pohon bambu. Ketika gue duduk itu gue diketawain gitu kan. Oh siapa nih? Yang di belakang gitu, di pohon bambu itu jadi ada. Oh ada makhluk lain ceritanya. Oke. Jadi cekikikan gitu yang sial udah baca gue, kayaknya gue diejek dah baca gitu. Dia terus Pak Kiai bilangin biasa kata dia gitu kan, itu biasa mengganggu konsentrasi kamu kata dia. Gue juga sering diketawain. Gue udah tiap hari diketawain biasa aja. Lu baru sekali. Jadi ya jujur sih sempet agak takut sih gue gitu kan, wah ini kacau nih karena gini. Jujur gue paling takut ketemu itu yang suka ketawa itu, karena awal mula gue dulu pertama kali bisa lihat itu yang dilihat. Dan itu benar-benar bikin gue 2 hari 2 malam itu demam. Demam itu, makanya gue waduh kata gue kenapa mesti ini sih yang ketemu, kata gue yang apa. Jadi dia tuh yang ngetawain sepanjang gue dimulai tuh, dan dia baca entah baca apalah, pokoknya dia baca terus dimandiin. Kau dingin banget anjir kata gue bilang gue. Iya malam-malam jam 1 jam setengah 2 itu gue dipandiin air dingin kata gue bang. Kebuka kagak atau orang masuk angin. Asli udah digituin. Orang-orang nggak kebuka udah ya. gitu gue kayak apa ya? Kayak diketawain gitu. Itu bener-bener gue diketawain sih, kayak diejek ya. Mungkin gitu loh. Kalau gue sih saat ini mikirnya kayaknya gue sama tuh makhluk dibilang lu bodoh banget sih, mau dibodohin kali gitu kali dia gitu ya gitu, karena kan asli kayak gue bener-bener diejek, gue diketawain gitu ya, kayak wah makin jadi tuh kerasa masih ketawa-ketawa segala macam. Terakhir tuh sampai si Pak Kiai itu bilang khusus sana pergi digituin sama dia gitu. Ketika dia bilang begitu, iya orang pergi sih gitu. Nah karena gue tuh orang yang terakhir dipandiin gitu kan, akhirnya udah selesai mandi, nah tuh sama Pak Kiai gue baliknya sama dia kan gitu. Balik bareng. Sepanjang jalan dia cerita, iya tadi kamu itu diganggu atau gini kata dia. Pokoknya intinya mereka tuh nggak seneng kalau ngeliat kamu dibuang energi negatifnya atau gitu.
Gua sih kayak gitu, iya aja ya apa, iya. Soalnya tapi udah mati gua pengen, gua bodoh juga mau ada mati gua gitu kan gitu. Tapi karena gua ingin tahu gua besar gitu, jadi ya udahlah ya. Nyobain gitu. lah ya. Seperti itu gitu. Terus setelah itu sampai di atas ada lagi ritualnya gitu. Ngapain tuh? Nah ini yang Ini balik di rumah nih udah balik ke rumah, jadi kita udah pada dimandiin semua gitu. Nah, itu setelah itu kita sholat bareng gitu loh. Nah si teman gua ini ikutan sholat. Baru gua mau tanya, tuh yang Kristen gimana tuh? Makanya gua bilang sama gua, ini sholat apa? Dapat gua gitu kan. Pokoknya kamu ikut aja sholat. Bacaannya juga gua juga agak bingung sih soalnya. Beda bacanya. Ya. Emang sih bacaan Quran tapi menurut gua agak aneh gitu seperti itu. Tapi tata cara sholatnya nggak? sama. Oh, sama. Tapi pas dia lama di sujudnya. Jadi sholat apaan bro itu? Nanti gua pokoknya Sholat di jam berapa? di jam 2-an. Sholat malam dong. Sholat malam sih Tahajud. jatuhnya ya, jatuh sholat malam tapi kita berjamaah gitu. Karena semua pada sholat terus pas yang di sujud itu ada dikasih bacaan, gue lupa apa bacaan karena buat gue juga mau ngapain gue ingat. Yang tidak ada di tata cara sholat. Ya, Oke. pokoknya ada bacaan yang katanya sih bacaan itu bikin aura kita kebuka. Nah, terus nanti setelah itu ada syaratnya kita disuruh puasa mutih gitu. Jadi puasa mutih itu kita hanya boleh makan yang Putih-putih. putih. Kayak hanya nasi putih, Kain kafan. Kain mati kafan, loh. tisu ya. Kan putih-putih. Oh iya. Tisu ya. Seperti itu, tapi gue saat itu mikirnya gini, lah kan temen gue ini beda server ya, emang dia bisa gitu. Masalahnya ilmunya nyampe kan nih Nah gitu ya. itu gitu kan, tapi dia bilang enggak, gue udah hafal kata gitu. Lah gue tambah bingung, nah lu ngapalin kan coba belajar, dia benar-benar udah hafal gitu. Berarti dia udah pernah dan Ya. mencoba Iya, sering. sebelumnya. Ya. Nah, sering. makanya kan tadi dia ajak kita untuk karena gini, kan kalau buat usaha itu kalau dia bertiga kan berarti kalau seret gitu kan, berarti yang dua ini lagi mesti dibersihin nih, itu ceritanya. Kalau dia mungkin dia udah bersih, mungkin tambah lagi lah dibersihin lagi, gitu. Seperti itu. Nah terus puasa mutih itu berapa lama tuh? Disuruhnya 3 hari, tapi gua enggak. Tapi bayar itu bro? Hah? Bayar tapi itu? Enggak tahu gua. Pokoknya gua cuma ikut. Oh. Karena yang apa? Mungkin kalau bayar ya dibayarin temen lu itu ya? Ya karena itu urusannya dia gitu. Karena kan awalnya memang gue juga nggak setuju gitu. Jadi temen gue ini memang yang satu ini dia ya bukan agak lain ya, maksudnya walaupun dia non muslim tapi dia banyak berguru ya. Dia sering banget berguru seperti itu kan. Ditambah lagi memang dia tahu gua gitu kan, lingkungan gua dan rumah gua tuh salah satu yang apa namanya Cukup percaya sama hal kayak gitu? bukan suka ya, tapi banyak yang percaya begitu gitu. Karena temen-temen gua ada yang kejawen segala macam. Jadi dianggap lumrah lah ya kayak Aliran gitu. nih. Kalau di sana Kepercayaannya. dianggap lumrah. Di sana dianggap lumrah dan memang masih banyak yang begitu gitu. Jadi zaman kuliah itu memang gue teman-teman gue tuh banyak yang pada berguru begitu juga gitu. Seperti itu sih. Nah terus temen lu yang satu ngelaksanain mutinya? Mereka gue melaksanakan. Terus ada hasilnya? Nah ini yang gue tunggu nih. Gue sebenarnya tadi nungguin ini. Hasilnya apa Efeknya itu? Apa nih sebenarnya? Kalau gue sih pasti gini. Kalau gue pribadi karena gue nggak ngejalanin sampai gue tuh sempet cerita ke temen gue yang memang dia ahli ibadah lah ya gitu. Gue sampai dibodoh-bodohin, bodoh mana ada panduannya katanya seperti gini-gini. Nah yang temen gue yang dua ini menjalankan selama 3 hari gitu kan. Tapi pas sesudah itu kan gue tanya, ada nggak ininya? Nggak ada. Ya. Gue tanya sama yang satunya ya, bukan sama yang Bukan nama yang non muslim. bukan sama dia yang nganterin kita ke sana karena gue masih menjaga ya karena kan dia kan percaya gitu kan gitu. Dan beda akidah juga kan. Seperti Nggak itu. enak jadinya. Kalau yang temen gue bilang nggak ada gue kata dia gitu. Nah lu ngapain gue puasa sampai 3 hari? Ya gue coba tuh ya lu coba tapi capek kata gue. Bener-bener nggak ada. Sampai sekarang sih juga apa ya? Kan gue masih berhubungan tuh sama mereka gitu. Ya biasa-biasa aja gitu loh, nggak sampai yang Tapi lu kan nggak ngelaksanain nih. Puasa mutih. Ada efek nggak buat lu? Nggak ada juga. efeknya sih Nggak ada imbas negatif gitu karena lu nggak ngelaksanain ritualnya? efeknya kalau menurut gue sih kayaknya nggak seberapa ya gitu karena memang apa ya mungkin karena gue orangnya nggak percayaan ya gitu. Jadi dari zaman dulunya gue emang nggak percayaan walaupun gue tahu ada gitu, walaupun gue tahu gue bisa tapi gue tetap nggak percaya karena gue takut aja gitu seperti itu, takut terjerumus aja sih gue gitu. Tapi memang ada beberapa sih yang bilang beberapa ya gitu
saat itu sih ketika yang gue habis mandi itu gitu soalnya beberapa teman gue memang nggak tahu gitu kan muka lu cerahan seperti itu gitu sih gitu. Gue nggak tahu ya efeknya itu ya cuman gue nya nggak ini gitu loh seperti itu. Makanya lu balas saya, makanya mandi kali. Iya. Minimal mandi gitu. Minimal mandi gitu jadi orang. Seperti itulah gitu apa ya. Ya kalau ketemu teman gue satu itu kalau kita cerita tuh pasti kita ketawa gitu. Karena kita pikirnya kita bodoh banget ya gitu. Melakukan hal yang memang masih gitu loh maksudnya. Ya udah salah kan, maksudnya udah salah kita lah ya gitu kan. Kalau memang kita mau lancar gitu kan mau apa ya harusnya bukan seperti itu kan gitu sih. Tapi memang puasa mutih itu terbilang cukup banyak dikenal sih ya di kalangan. Banyak yang menerapkan. Apalagi daerah Jawa itu juga lumayan kental dan mungkin area Lampung kan banyak transmigran dari Jawa. Masih ada akulturasinya gitu ya. mirip lah ya. Karena memang sebagian besar teman gue di Lampung itu kan gue berteman dengan orang Jawa. Itu benar-benar mereka masih ya percaya memang begitu. Maksudnya ya seperti kayak ada yang meninggal terus misalnya dia meninggal kecelakaan gitu. Jadi ada salah satu teman gue atau ada kakaknya kecelakaan. Jadi gue juga sempat kaget dulu pas malamnya itu di bawah jendela kamar kakaknya itu sama ibunya dikasih kembang sama air gitu. Buat apaan kata gue? Sama tuh dia kalau balik lagi ya. Gue pulang capek maksudnya apaan gitu. Iya itu sih. Masih banyak sih. Itu sih masih budaya kejawen sih ya, masih mirip-mirip ya sama di Jawa. Tapi kalau dia nggak gitu nggak bisa cerita di sini kan? Iya, lumayan lah kebodohannya terpakai di sini. Sebenarnya nih kantor kita kan sekarang lagi banyak-banyaknya klien nih ya. Itu karena dia nih, karena dia marketingnya Jangan-jangan kan. dia ya. Jangan-jangan baru sekarang berefek nih. Bisa jadi. Delay ya, Delay, ya udah lama banget delaynya. Cuma 10 tahun. Efeknya 100 tahun baru keluar gitu. Bener. Setelah disamber 10 tahun dulu baru keluar gitu. Tapi lu tahu nggak soal puasa mutih? Ada yang bisa diceritain nggak? Kalau soal puasa memang udah jadi semacam jati dirinya orang Jawa sih. Iya benar. Jadi hampir di budaya kejawen bukan cuma di Jawa doang sih, hampir di wilayah Indonesia pasti punya budaya Jenis puasa. Iya. Bahkan sebelum Islam masuk pun kita udah mengenal itu. Dan di Kristen juga ada puasa kan ya? Di agama lain gitu-gitu ya ada ya? Di Hindu tuh yang 24 jam itu kan pas nyepi ya? Iya, Tapi ya, 24 jam 24 ya, seperti itu. Emang udah dari sebelum masuknya agama-agama itu kita sudah mengenal Istilah puasa. Istilah puasa, walaupun puasa itu kan kalau di Jawa kan poso ya. Poso. Iya, poso. Nah, beberapa menyebut itu asalnya dari bahasa Sanskerta. Seperti itu. Artinya sendiri kalau di secara etimologi itu ya ini apa namanya? Istilahnya membatasi atau apa gitu. Jadi semacam ya definisinya sama sebenarnya. Jadi Menahan diri lah ya? Iya, menahan diri dari nafsu dan lain sebagainya. Dari apapun itu ya. Itu. Dan kalau di kita memang ada banyak jenis-jenis puasa. Iya. Kalau Jawa ada banyak banget. Salah satunya itu puasa mutih. Tapi gue sendiri masih belum tahu sih puasa mutih itu buat apa gitu gunanya. Kenapa puasa Mutih. Iya, apa? benar-benar. Biasanya kalau puasa mutih itu biasanya dilakukan kalau seseorang ingin punya hajat tertentu. Seperti itu. Tapi niatnya kalau di Jawa itu emang tetap, maksudnya peruntukannya ke Tuhan. Apa ke yang apa nih? Apa ke hal-hal Kayak yang gimana kan lain gitu. nih? Kayak gue kan puasa disuruh puasa mutih itu biar rezekinya lancar nih kayak gitu kan gitu. Nah, itu hubungannya gimana sama itu cepat ada ini juga sih saat itu gitu. Kalau ngomongin puasa memang di Indonesia cukup banyak jenisnya ya, apalagi kalau di Jawa juga banyak kejawen seperti itu. Kalau di sejarah sendiri ada juga satu peristiwa yang berhubungan sama puasa nih. Misalkan ada satu sejarawan juga yang menyebut kalau misalkan mungkin teman-teman tahu ya, ada Gajah Mada dengan sumpahnya. Sumpah gajah. Betul, 100. Lumayan. Lumayan buat buka puasa.
Nah, ada Sumba Palapa. Nah, beberapa sejarawan itu sebenarnya belum bisa memastikan secara ini sih terkait Sumpah Palapa Gajah Mada itu seperti apa. Nah, beberapa menyebutkan kalau itu adalah sumpah dari Gajah Mada, semacam nazar gitu, bahwa dia nggak akan istilahnya makan makanan yang manis atau berasa gitu. Jadi mirip kayak bakal puasa mutih lah sederhananya gitu. Dia bakal puasa mutih selama atau sampai Majapahit menaklukkan Nusantara gitu. Oh, mungkin ini cikal bakal munculnya si puasa mutih, karena kan mutih itu kan nggak makan makanan yang berasa sebenarnya kalau. Jadi cuma makan nasi putih atau minum air putih yang nggak ada campuran rasanya, nggak pakai garam. Berarti nggak boleh digaremin tuh nasi itu. Nggak boleh seperti itu. Tapi jauh sebelum Gajah Mada itu juga sebenarnya di zamannya Airlangga itu, Raja Airlangga udah mengenal hal serupa. Puasa juga. Iya, karena kan orang-orang zaman dulu itu mereka punya keyakinan untuk kayak semacam topo ya, tapa. Tapa. Gitu. Nah, tapa itu kan nggak makan nggak minum kan? Dibarengin dengan puasa juga seperti itu, nggak makan nggak minum seperti itu. Itu udah ada dan itu terus tumbuh sampai di masa-masa setelahnya seperti itu. Kalau di kita ada banyak puasa mutih, lalu juga ada puasa pati geni. Pati geni itu gimana? Pati geni itu puasa 24 jam, tapi di ruangan yang tertutup. Oh, nggak ngapa-ngapain. Gelap, nggak boleh ada cahaya masuk dan nggak boleh keluar selama berpuasa itu. Jadi mau kencing mau apa ya harus di dalam ruangan itu. Tenggang waktunya? Ya itu tergantung masing-masing mau berapa hari. Oh. Itu ada yang puasa kayak gitu seperti itu, dan itu biasanya untuk menguatkan kayak ya mendapatkan kesaktian juga kali ya, nguatin sukma misalkan gitu. Oh, mungkin basicnya itu tuh si kiainya itu juga puasa untuk mencapai kesaktian atau mencapai apa gitu. Maunya begitu. Ya, begitu lah. Salah satunya ya untuk kita kalau punya hajat biasanya kebanyakan puasa. Ada juga puasa weton, misalkan kita lahir di hari Selasa, di hari itu kita puasa. Itu kita puasa di hari itu gitu. Ada juga puasa yang mengapit weton, itu ada juga. Apa tuh mengapit weton? Misalkan saya lahir di Selasa. Kamis, ya 3 hari saya puasa, sehari sebelum, pas hari itu sama sehari setelahnya. Pas hari puasanya, pas hari ulang tahunnya gitu. Hari wetonnya. Hari wetonnya iya, hari weton. Pakainya weton kayak gitu. Ada lagi puasa mendem. Jadi kayak apalagi kependem ya. Ditoran tapi. badannya dikubur. Dicor-coran. Jadi macam-macam banget puasa-puasa di Indonesia ya, di Jawa. Banyak ya. Seperti itu. Di Dayak, suku Dayak saya sempat baca juga ada juga kegiatan berpuasa juga. Tapi mungkin agak beda kali ya. Ya mungkin agak beda. Tapi pasti ada. Makanya ketika Islam masuk ya ke Nusantara, karena kita udah mengenal istilah puasa, jadi nggak kaget kita. Kaget lagi. Cuma beda aja bentuknya. Versinya beda. Kayaknya malah lebih enteng gitu ya puasa Ramadan nih. Malah lebih enteng ya. Dan nggak perlu gelap-gelapan kayak tadi kan gitu. Nggak, ya ekstrim ya mungkin kalau yang itu ya. Makan masih boleh. Islam cuma subuh sampai menjelang maghrib. Maghrib. Kalau itu kadang sampai yang 24 jam itu. Iya, di Hindu juga kan 24 jam kan. Bener-bener 24 jam itu. Oh gitu. Oke, teman-teman. Udah nih ya. Kita tutup ya. Cukup kayaknya untuk episode ini. Berarti pesannya adalah kalau lu seorang pengusaha ataupun ya pembisnis atau apapun, kalau mau kaya jangan mandi malam-malam. Masuk angin, aura lu nggak kebuka. Kenapa kok fenomena ke dukun untuk minta penglaris hari itu selalu ada? Oh iya, nyala gitu. Karena apa tuh? Oh, tahu jawabannya lo. Tahu, kira nggak tahu ya? Lo pikir nggak tahu? dukunnya juga pakai penglaris. Ayo bentar ya. Ya jadi kalau pengen bisnis lo sukses, ikutilah pelatihan digital marketing, FBS, IG Ads, itu semua itu lebih masuk akal dan lebih
menghasilkan dan ada bukti-buktinya gitu dibandingkan lo iya dibandingkan lo ikut kayak gitu-gituan untuk penglaris lah untuk apapun itu kayak sugesti aja ya. Iya, sugesti doang. Kan apa yang lo pikirin tuh yang terjadi gitu kan. Ya, jadi ya gitulah intinya berusaha untuk ya banyak pelatihan-pelatihan yang bikin usaha lo lebih maju tapi nggak mandi malam-malam gitu ya. Oke, dari gua Bani, gua pamit dan siapa? Semua? Tommy, Bayu. Jangan lupa untuk bikin podcast tetap gunain aplikasi Anchor itu lebih mudah untuk garapnya. Kita bisa pakai handphone, tinggal klik-klik ikutin keterangannya di situ semuanya beres. Kayak kita nih. Iya, betul ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.